teman-teman, kalau di sesi sebelumnya sangat seru, penggunaan kata, tutur katanya Mbak Nana sangat bagus. Saya tidak mau kalah, jadi saya akan memulai dengan sebuah pantun. Jadi mohon dukungannya. Pergi ke pasar di Boyolali, tidak lupa untuk jajan es. Siapa sih yang tidak pernah belanja di Blibli dan juga menabung di DBS? Pembicara pertama kita adalah arsitek di balik salah satu e-commerce terbesar di tanah air. Usai mengenyam pendidikan teknik industri di Iowa State, ia kemudian melanjutkan studi di Georgia Tech. Lebih dari 3 dekade malang melintang di dunia bisnis. Ia jeli dalam pengembangan produk dari konsep hingga peluncuran, dari optimisasi hingga ekspansi. Dia adalah founder dan COO di GDP Venture, sekaligus CEO dan co-founder dari Blibli.com. Mari kita sambut ke atas panggung Pak Kusumo Martanto. Narasumber kedua kita berpengalaman lebih dari 2 dekade di industri keuangan dan perbankan. Mulai dari bidang treasury, balance sheet management, debt and interest trading hingga FX trading. Beliau lulus dari University of Manchester, memulai karir di Citi, Bank Danamon Indonesia, hingga kini berlabuh di Bank DBS Indonesia. Kita sambut Executive Director Treasury and Markets Bank DBS Indonesia, Pak Tony Mulyono. Seru sekali pagi hari ini. Sebelum kita mulai, biar ruangannya sedikit panas, saya sudah menyiapkan satu hadiah bagi teman-teman yang bisa menunjukkan kalau teman-teman adalah member platinum atau diamond dari Blibli. Jadi yang sudah member platinum atau diamond boleh tunjuk tangan, kasih lihat ke panggung membershipnya. Ada nggak yang membershipnya sudah platinum atau diamond? Ada yang angkat tangan, boleh kasih lihat ke panggung. Nah, mohon maaf, yang di depannya boleh cekin nggak? Beneran nggak? Saya nggak kelihatan. Untuk konfirmasi, bener? Ada 2 orang ya. Panitia tolong dicatat 2 orang ini, nanti tolong dikasih hadiah. DBS juga nggak mau kalah. Ada yang nasabah DBS nggak di sini? Yang bisa menunjukkan either digibank-nya, kartu kredit atau kartu debitnya, boleh diangkat. Orang pertama akan kita kasih hadiah. Yang di depan, boleh lihat layar handphonenya? Digibank ya itu. Panitia nanti tolong dicatat ya, dikasih hadiah. Kita kasih tepuk tangan buat 3 pemenang pertama. Oke. Nah, mungkin ke Pak Kusumo terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum tahu, Blibli berhasil melakukan IPO 6 bulan lalu sebesar 8 triliun di kapitalisasi pasar 54 triliun. Jadi selamat atas IPO dari Blibli yang sangat berhasil. Pak Kusumo dikenal sebagai seorang CEO dan co-founder dari Blibli. Boleh diceritakan nggak sedikit latar belakang Pak Kusumo, termasuk jatuh bangunnya yang mungkin orang-orang jarang dengar? Okay, thank you for having me here ya. Agak berat nih tadi karena sesi pertamanya luar biasa, very pump up ya. Latar belakang saya sebetulnya just a simple guy. Ya, mungkin dari bahasa saya udah ketahuan, saya orang Jawa. Orang Jawa yang waktu itu nekat minta sama orang tua kalau bisa untuk sekolah di luar negeri. Akhirnya ya saya bersyukur walaupun orang tuanya tidak mampu untuk ngirim, tapi mereka mau bertaruh supaya saya bisa mengenyam pendidikan di luar. Dan itu udah puluhan tahun lalu. Jadi setelah sekolah di luar saya lanjut dari S1, S2, kemudian saya mulai bangun karir saya. Pertama kali saya bergabung dengan Honeywell Aerospace, jadi betulin mesin pesawat. Dari situ baru tahu
kalau naik pesawat itu agak serem juga gitu, mesti milih airline-nya yang safety-nya bagus. Dari situ kemudian saya pindah ke startup software company Di Amerika. di Amerika juga, mulai membangun divisi untuk aerospace. Bikin solusi untuk aerospace, kemudian untuk retail. Nah, kemudian setelah itu akhirnya yang terakhir saya ada di Intel. Intel yang bikin chip komputer ya teman-teman ya. Jangan salah sangka, soalnya dulu orang tua saya pikir waktu saya bilang mau pindah Intel dibilangnya kamu mau ke CIA. Ya jelas-jelas nggak bisa lah ya orang Indonesia masuk CIA. Jadi saya bekerja di Intel sebagai bisnis arsitek, jadi kami sebagai internal consultant untuk senior manajemennya Intel. Kemudian setelah itu saya menjadi salah satu senior program manager di global supply chain-nya Intel. Singkat kata, karena udah kelamaan di luar, kepingin pulang, tapi nggak ngerti mau ngapain nih Will. Usia berapa ini? Waktu itu sudah, waduh ketahuan nih usianya. Saya sebetulnya masih 21 plus gitu ya. Jadi saya kembali ke Indonesia tahun 2009, itu saya udah usianya juga udah nggak muda itu ya, udah 36. Kebetulan pikir mau coba lah jadi entrepreneur karena udah lama bangun karir ya, backgroundnya gado-gado. Kita bersyukur waktu itu bertemu dengan keluarga dari Jarum, jadi kami disupport, saya juga membantu untuk Pak Martin Hartono, kita mendirikan GDP Venture untuk bagian investasi di dunia digital, kemudian juga mendirikan GDN atau yang dikenal dengan Blibli. Ya, singkat kata, ya tadi terima kasih atas dukungannya juga. Kita di akhir tahun lalu sudah IPO, kita udah menjadi public company. Tikernya simple kok, BELI, beli gitu kan ya, bukan jual ya, beli. Terus kita sekarang sudah bukan hanya e-commerce saja sih sebetulnya. Jadi kita ada e-commerce-nya, tapi kita itu omni channel. Kita di handphone, gadgets, kita juga sudah operate lebih dari 100 offline stores. 100 stores. Ya, lebih dari 100 ya. Saya agak lupa karena hampir setiap 2 minggu sekali kita buka baru. Brandnya macam-macam, ada yang mono brand, kita dipercaya oleh global brand seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Jadi brandnya pakai Samsung, Xiaomi dan lain-lain. Dan juga yang terakhir kami dipercaya menjadi tier 1 partnernya Apple, end to end. Jadi kami juga mulai buka toko Apple ya, namanya Hello. 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 Kenapa Ya. namanya Hello? Karena di sini ada yang pakai iPhone enggak? Boleh angkat tangan enggak? Nanti saya kasih voucher deh kalau angkat tangan. Wah banyak ya. Kalau pertama kali ngidupin iPhone, tulisannya apa ya? Hello. Jadi itu yang kita propose ke Apple dan they love it gitu ya. Jadi kita sekarang sudah ada 3 Hello Store dan kita akan expand lebih banyak. Selain itu kita juga ada multi brand store lah namanya Blibli. Nah satu lagi adalah untuk omnichannel kita di akhir tahun 2022, itu kita juga menyelesaikan akuisisi Range Market TBK ya, PT Supraboga Lestari. Jadi kami sekarang lebih ke arah omnichannel, kita juga bukan hanya melayani retail tetapi juga melayani corporate maupun government. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya. Nanti kita akan deep dive lagi lebih dalam, tapi sebelum itu aku pengen pindah ke Pak Tony sedikit. Pak Tony sudah 20 tahun di industri perbankan di Indonesia. Boleh diceritakan nggak awal perjalanan karir seorang Tony Mulyono? Terima kasih Mas William. Awalnya saya tuh, saya ngikutin ayah saya adalah seorang insinyur. Insinyur. Jadi cita-cita saya dari kecil ya tipikal kayak semua orang either jadi dokter atau insinyur. Ayah saya insinyur, saya
jadi insinyur pengennya. Karena waktu itu pernah saya waktu lulus SMA itu kuliah keterima di ekonomi di UMPTN. Harusnya saya seneng kan, bangga kan keterima UMPTN ekonomi. Tapi ayah saya malah marah. Loh, Pak ini kan keterima di negeri gitu. Tapi kamu nggak masuk engineer. Akhirnya saya dalam setahun itu saya bersedih hati, saya tetap kuliah, saya nyoba lagi masuk ke engineer ke ITB waktu itu, alhamdulillah terima. Kemudian juga saya berkesempatan untuk melanjutkan S2 masih di engineer juga. Tapi terus kemudian waktu kerja saya juga melamar ke beberapa perusahaan sebagai engineer. Somehow yang saya dapat diterima adalah di Citibank. Gitu. Saya juga bingung kenapa saya diterima gitu di Citibank. Dan begitu saya tanya semua orang, ambil nggak ya? Semua orang of course harus diambil karena Citibank katanya kan sekolahnya banking. Banker. Ya. Dan saya join sebagai manajemen associate, which is katanya orang juga itu program yang paling elitnya gitu. Jadi saya masuk di situ, terjebur di situ. Dan waktu saya kejebur di MA Citibank itu, saya ditaruh di unit yang namanya, saya dikasih pilihan. Karena saya backgroundnya engineer, saya mikirnya oh mungkin berhubungan dengan teknologi. So saya dikasih offer dari bagian teknologi atau ke treasury. Saya kembali lagi, saya nggak ngerti apa-apa, saya tanya orang-orang, of course treasury, karena ini adalah the elite-nya lagi. Ya udah saya masuk treasury. Jadi kalau boleh hidup saya tuh cuman flowing with the options yang ada. Kemudian saya di treasury itu sendiri, kalau MA itu biasanya harus di rotate. Jadi nggak boleh hanya di treasury, harus ke operations, harus kemana-mana. Somehow untuk nasibnya saya tidak di rotate, saya hanya di treasury aja. Tapi jadi di rotated within treasury. Again, saya ya ikutin aja. Tapi itu justru mungkin menjadi blessing in disguise bahwa kalau kita mencintai sesuatu yang kita lakukan gitu loh. Jadi yang kita lakukan di depan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kita berusaha cintai aja. Itu mungkin akan membawa benefit juga. Jadi setelah saya di Citibank itu, kemudian saya ditawari treasury ke Danamon. Waktu itu Danamon lagi ekspansi karena baru di acquire oleh Temasek. Jadi banyak sekali orang-orang Citibank yang migrasi ke sana. So masuk ke Danamon. Dari Danamon saya juga di rotate within treasury. Jadi udah di sisi trading, di asset liability management, kemudian di sales. Dari situ Danamon kebetulan waktu itu mau diakuisisi oleh DBS. Tapi akuisisinya nggak jadi karena dari sisi regulasi nggak diizinkan. Iya. Akhirnya yang diakuisisi adalah saya. Jadi DBS-nya ngambil saya. Gitu. Jadi ngambil orangnya aja ya. Lebih murah mungkin ya. Iya. Jadi again itu flowing aja karena saya mencintai apa yang saya lakukan. Ya, jadi akhirnya saya sekarang di sini di DBS, saya in charge of the fixed income within the treasury markets. Jadi serendipity dan go with the flow ya. Yes. Tapi susah. Serendipity-nya dan kejeburnya orang hebat itu di program MT terbaik di sekolahnya banker bola. Itu kejeburnya kayak gitu ya. Ya itu mungkin nggak ya berhubungan juga dengan usaha kita kali ya. Maksudnya selama kita kerja keras dan of course ada dari Tuhan juga, tapi selama kita mengerjakan dengan serius dan kerja keras, pasti hasilnya nggak akan membohongi sih. Kerja keras dan sungguh-sungguh. Mari kita kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Kembali ke Pak Kusumo, Blibli dibentuk tahun 2011. Boleh nggak sih diceritakan evolusi e-commerce in general seperti apa? Karena kalau saya mengikuti zaman dulu orang belinya barang hobi, lalu mulai berani beli gadget, lalu mulai berani beli groceries. Nah evolusinya seperti apa dari 2011 hingga sekarang dan di masa depan produk kategori apa sih yang bakal populer? Ya, kalau di dunia teknologi ya, seperti e-commerce gitu-gitu ya, rasanya 11 tahun itu rasanya puluhan tahun loh. Kemarin saya ada di event, saya sempat ditanya ini, Will, Bapak kok beda ya sama founder-founder startup yang lain? Saya tanya, bedanya kenapa? Kok yang lain muda-muda Pak? Katanya. Jadi waktu kita mulai di 2011 ya, itu kita waktu itu lihat, ada nggak ya orang itu mau belanja lewat online, bayarnya juga masih tanda tanya ya, karena pada saat kita bikin itu para bank kan juga
belum ada tuh, Digibank segala belum ada tuh ya Mas Tony ya. Terus percaya nggak cuma lihat gambar gitu kan, tanpa lihat barang. Gitu. Tapi kita start dengan beberapa kategori, tadi William udah sebutin, di mana kita terus berusaha bangun trust-nya. Caranya gimana? Dari awal kita bilang, kita maunya jualan barang asli. Barang asli. Barang asli, ya, yang otentik. Kita bekerja sama dengan para partner ya, merchant ini itu. Kalau syukur-syukur kalau bisa sama pabrikannya. Tapi waktu itu susah sekali, Will. Jadi waktu itu sebelum sistem kita bikin, kita modalnya presentasi ya teman-teman ya. Saya datang ke pabrikan-pabrikan, merek-merek terkenal. Semua bilangnya gini, wah bagus, mimpinya bagus, ini itu. Tapi lain kali ya. Jadi akhirnya kita coba tuh ngeliatin value chain-nya apa sih dari pabrikan ke distributor. Distributornya disamperin lagi, nggak mau, turun lagi ke retailer. Tapi yang penting barangnya harus otentik. Dari situ kita mulai kembangkan sampai sekarang Blibli bisa dibilang menjadi salah satu leader ya kalau berdasarkan survei terutama untuk gadgets, untuk consumer electronics ini itu ya, apalagi kalau ngomong omni channel gitu ya, offline maupun online gitu. Nah, as time progress kita melihat bahwa customer itu mulai berani dan mau mencoba untuk belanja di kategori-kategori lain. Dari situ kita melihat bagaimana kita menangkap opportunity itu. Jadi kita tambahin lagi. Kenapa? Karena kalau enggak, kita harus tungguin customer yang beli gadget, kan enggak mungkin seminggu sekali ya. Enggak mungkin sebulan sekali loh. Kecuali jualan handphone kali ya. Kalau enggak kan mungkin setahun sekali, setahun setengah ini itu. Jadi kita coba membagi secara pilar kategori yang ada di Blibli itu tuh untuk apa? Satu, oh yang butuh trust tinggi, high value item segala macam. Satu lagi yang frekuensinya mungkin lebih banyak ya. Jadi kita buka kategori fashion, kita buka kategori sport, kemudian kita home and living, di mana kemarin waktu pandemi itu kita melihat sekali shiftnya. Di awal pandemi semua orang rebutan belinya masker, belinya Sanitizer. ya sanitizer, disinfektan, vitamin ya. Jadi kita di kami di health and beauty kami tiba-tiba terbang gitu. 1, 2, 3 bulan setelah pandemi orang mulai bosen ya di rumah ya. Jadi cari apa ya yang bisa dikerjakan, hobinya mulai naik lagi. Ada yang hobi tanaman, ada yang hobi pelihara pets. Jadi kategori itu mulai naik. Makin lama terus baru ngeliatin ruangan saya kok kayaknya boring ya. Perlu ditambahin ini atau perlu dicat lagi atau apa. Disitulah untuk barang-barang home and living tiba-tiba terbang. Sudah makin lama pandeminya nggak selesai-selesai. Orang baru sadar, saya kan juga perlu olahraga ya. Lama-lama kan duduk terus, bisa gila juga gitu kan. Nah disitulah barang-barang olahraga yang bisa dikerjakan di rumah maupun di outdoor itu terbang. Nah, singkat kata dengan trust yang kita terus coba bangun dari awal, itu yang membuat kita semakin percaya diri menjadi e-commerce pertama di Indonesia yang waktu itu jualan motor. E-commerce pertama yang berjualan Jualan motor online. Ini tahun Itu tahun sekitar 2015, 16. Kemudian setelah itu kita jualan mobil online. Jadi kita dipercaya oleh brand-brand ya. Terakhir itu yang Wuling itu yang EV. yang kecil deh. Nah itu juga cute sekali ya. Itu kami menjadi partner eksklusifnya. Kalau mau beli Wuling pre-order itu cuma di kami. Termasuk perhiasan. Perhiasan saya juga bingung ya. Ternyata orang berani beli online loh, untuk tabungan, perhiasan maupun logam mulia. Jadi itu juga salah satu kategori yang populer. Nah kita bersyukur lah, karena itu kan butuh trust ya. Benar.
Orang kalau enggak mau beli logam mulia di online nggak ngeliatin, Takut. yakin nggak dikirim gitu kan? Ya. Yakin nggak mungkin emasnya emas beneran atau emas coklat yang dibungkus kertas emas gitu kan ya? Ya, dari Ya. situ kita Ya. terus kembangkan terus sih Will. Yang terakhir adalah groceries. Jadi thanks to pandemi juga, mau nggak mau kan, karena nggak boleh keluar, orang kan juga butuh masak dan lain-lain. Disitulah groceries kategori mulai naik luar biasa. Ya. Gitu. Jadi itu ya, cara memilih kategorinya adalah yang perlu trust tinggi, yang merupakan high value item, dan aku rasa groceries menjawab pilar terakhir yaitu frequency. Betul. Ya. Sama digital ya, saya lupa itu. Digital, karena orang kan mau convenient, mau bayar PLN lah, mau top Token up listrik, pulsa lah, pulsa, dan lain-lain. bayar PBB lah dan lain-lain. Jadi itu juga sangat-sangat maju sekali, terutama pada saat pandemi kemarin ya. Jadi itu kunci pilar di mana kategori beli-beli yang ingin dikuatkan ya di masa Ya. depan. Oke, terima kasih. Kita sedikit ke Pak Tony. Anda telah malang melintang di industri perbankan sudah lama. Pengen dengar bagaimana tantangan industri ini di tahun 2023, terutama minggu lalu industri perbankan baru dikejutkan dengan Silicon Valley Bank ya. Oke, mungkin tantangannya kalau perbankan 2023 dan ke depannya boleh saya kategorikan 3 bagian. Yang pertama of course kalau perbankan pasti berhubungan dengan kondisi pasar. Jadi volatilitas dari pasar ini selalu menjadi momok dan tantangan untuk dunia perbankan. Pertama-tama tahun 2022 itu kita lihat inflasi, jadi kalau perbankan itu nggak hanya dari internal di Indonesia tapi dari eksternal juga. 2022 itu tahunnya eksternal itu kejadian macam-macam. Jadi terutama US inflation itu naik cukup tinggi. Yep. Kemudian suku bunga di US itu juga naik sangat tinggi. Kalau dari domestik sama, inflasi juga. Karena inflasi ini berhubungan dengan global supply chain. Jadi karena adanya pandemi ini, jadi supply chain-nya itu mandek, jadi harga-harga barang di seluruh dunia itu menjadi naik. Dan di Indonesia pun inflasi meningkat tinggi, suku bunga pun juga perlahan-lahan naik. Dan yang ketiga sebenarnya itu adalah masalah geopolitik yang pertama menyebabkan tadi inflasinya tinggi karena nggak ada yang menduga awal 2022 tiba-tiba Rusia invade ke Ukraine. Nah ini market volatility ini selalu menjadi dinamika dalam perbankan untuk bisa navigate arahnya kemana nih, suku bunga kemana dan apa yang harus kita lakukan demi memproteksi dana dari nasabah kita. Karena nasabah kita sendiri ada dari dua sisi kan, ada yang naruh uang di kita, ada yang minjem uang dari kita. Dan ini kedua-dua sisi ini akan terdampak. Yang berkaitan dengan yang terakhir, minggu lalu kita dengar Silicon Valley Bank itu collapse. Simply karena memang ini ternyata ada hubungannya dengan kenaikan suku bunga yang tadi saya ceritakan di awal. Fed itu Central Bank US menaikkan suku bunganya secara agresif. Itu akibatnya ternyata di beberapa bank yang kecil-kecil di Amerika, mereka mendapatkan dana deposito itu secara besar-besaran. Kalau si SVB ini secara kebetulan dia dapat dana dari VC, jadi dari venture capital itu dananya in bulk, jumlahnya gede sekali, jadi ada concentration risk di situ. Yep. Karena ada concentration risk, dananya kan interest rate naikkan, jadi mereka bayarin suku bunga ke si depositornya itu juga makin lama makin tinggi. Yep. Sementara channelingnya, bank kan hidup dari minjem uang terus channeling lagi kan. Yep. Mereka channelingnya itu ke paper yang memiliki suku bunga tetap. Jadi depositonya dia bayar lebih mahal, tapi penerimaannya tetap. Of course dalam bahasa sekarang boncos, gitu kan. Dan akhirnya kabar ini terdengar oleh depositornya bahwa oh ini banknya lagi susah nih, yuk kita tarik uangnya karena takutnya ntar gimana-gimana. Nah ini kalau udah terjadi bank run, of course no one can survive, even a healthy bank yang sehat pun kalau di rush gitu pasti akan collapse. Nah impactnya apa ke mungkin nggak hanya DBS perbankan Indonesia secara keseluruhan, kita tidak melihat ini
even di Amerika aja ini banknya bukan bank yang sistemik, jadi nggak ada rentetan kebangkrutan. Jadi satu ini aja ya? Tidak ada keterkaitan, jadi cuma satu ini bisa dilokalisir dan the Fed dan FDIC atau LPS-nya sana sudah menjaminkan bahwa depositonya bisa dicairkan. Nah kalau di Indonesia kita melihat so far rasio-rasio perbankan yang terjadi sekarang loan to deposit ratio, jadi jumlah lending yang diberikan ke masyarakat compare to deposito masih di level yang aman, yaitu 80%-an. Kemudian tingkat kecukupan modal atau capital adequacy ratio-nya di atas 20%. So jadi semua rasio dari perbankan itu sendiri untuk di Indonesia saat ini cukup solid dan kita tidak melihat adanya contagion effect dari SVB ke perbankan Indonesia insya Allah. Jadi it's a siloed event happening in the US specifically to this one bank. Yes, currently yes. Ingin follow up ke Pak Tony, mengintegrasikan praktik bisnis berkelanjutan dalam seluruh strategi bisnis kini menjadi keharusan. Apa sih upaya yang diterapkan DBS untuk menjalankan praktik perbankan bertanggung jawab atau responsible banking? Oke, so jadi di DBS ini kita banking itu kita berubah paradigmanya. Kalau di DBS kita nggak banking hanya untuk mencari untung. Karena kita menyadari bahwa banking ini sebenarnya mempunyai peran yang jauh lebih besar. Karena kita menyalurkan dana ke pelaku usaha dan pelaku usaha itu mencakup semua sektor masyarakat. Nah, karena kita tahu bahwa uang yang kita salurkan ini bisa menimbulkan dampaknya bisa positif, bisa negatif, tergantung kita kasihnya ke siapa kan uangnya. Nah kita menerapkan 3 pilar utama, kalau di DBS kita sebutnya ada responsible banking, responsible business practice, and creating impact beyond banking. Responsible banking, responsible business practice, and creating impact, beyond banking. Nah berhubungan dengan responsible banking yang tadi saya bilang bahwa kita kalau menyalurkan uang harus benar-benar responsible dalam arti kita tahu uangnya itu harus dipakai dengan tujuan yang bagus, tujuan yang mulia. Nah, kaitannya dengan kondisi saat ini di mana of course everybody knows about the climate change. Bank ini akan memiliki peran yang sangat besar untuk mengendalikan percepatan atau perlambatan climate change. Jadi dalam upaya kita melakukan responsible banking ini, kita berusaha menerapkan yang namanya sustainable financing. Bagaimana kita memberikan financing yang sustainable? Nah ini kita banyak sekali kategorinya. Kalau sustainable financing biasanya kita ngasih uang tuh dalam bentuk loan atau pinjaman atau dalam bentuk capital market kita menerbitkan obligasi. Nah dalam pemberian loan atau obligasi ini kita bisa contohnya kita berikan dalam bentuk green loan atau green bond. Nah ini contohnya spesifik, misalkan kita kasih uang hanya boleh dipakai untuk proyek-proyek atau aset yang berwawasan hijau. Nah seiring perkembangan waktu ini kan agak sedikit restriktif karena kalau saya nggak punya proyek hijau saya nggak bisa minjem uang dong. Nah kita justru kemudian merevolusi lagi produknya menjadi sustainability linked loan atau bond. Jadi uangnya itu bisa dipakai untuk apa aja, tapi dengan syarat bahwa si peminjam ini atau si emiten ini harus memenuhi KPI atau SPT (Sustainable Performance Target) yang sudah disepakati. Jadi misalkan saya mau minjem uang, saya harus bilang, saya berjanji kalau saya minjem ini, saya akan menanam pohon sebanyak 1.000 dalam waktu 3 tahun contohnya. Nanti setelah 3 tahun akan dievaluate benar nggak dia nanam pohon sebanyak 1.000. Misalkan nggak benar ada penaltinya, jadi kuponnya kita step up. Kalau dia memenuhi KPI tadi, oke, boleh lanjut seperti itu. Jadi kita benar-benar menerapkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam hal ini, tapi berwawasan lingkungan juga. Nah sekarang kemudian yang menjadi tren juga adalah kan nggak semuanya juga bisa beralih serta-merta ke green kayak gitu kan.
ada yang kita sebut namanya transition period kan. Nah Transition. ini yang transition ini yang menjadi sesuatu yang mungkin agak sedikit dilupakan bagi semua orang karena setiap kali ngomongin green as a sustainable, ngomongnya langsung oh bikin yang green, bikin yang sustainable. Tapi orang kalau udah punya aset yang brown atau yang tidak ramah lingkungan, itu kan nggak bisa langsung di switch dalam satu malam menjadi green atau ramah lingkungan. Itu ada proses transisinya. Nah ini kami di DBS mengajak nasabah dan masyarakat secara general untuk bisa bertransisi ke arah green ini. Nah kita menyebutnya namanya adalah path to net zero. Ini kalau Path to net zero. path to net zero. Nah itu kita memberikan panduan, jadi transition taksonomi. Jadi kita memberikan taksonomi terhadap 9 sektor yang kita fokuskan, yaitu kalau kita lihat di slides ini ada otomotif, aviation, kemudian chemicals, food and agri, oil and gas, power, real estate, shipping, dan steel. Ini industri besar semua ya di Indonesia? Industri besar semua. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, ini dari 9 sektor ini itu cuman 30% dari portfolio loan kami. Tapi kenapa kami fokusnya ke sini dulu? Kan ini banyak sekali sektor sebenarnya. Ini 9 sektor ini cuman account 30% dari portfolio lending kami. Karena 9 sektor ini accountable more than 90%, 90% lebih green gas house emission. So kita melihat impactnya dulu yang paling besar ke lingkungan tuh yang mana, itu yang kita target. Nah kita memberikan taksonominya secara publik jadi bisa diakses, siapapun dari sektor ini mau bertransisi tinggal mengikuti langkah-langkah ini. Jadi kita nggak batasi hanya untuk nasabah DBS karena kita menganggap proses ini adalah proses semua gitu. Jadi itu ya, masalah terbesarnya industri apa yang menghasilkan masalah paling besar itu yang ditarget duluan ya. Betul Pak. Dan tadi yang dilakukan adalah green loans maupun sustainability linked loans. Dan tidak harus pure green energy project atau green project, melainkan yang merupakan transition itu juga termasuk ya? Betul. Oke, keren sekali. Aku ingin kembali ke Pak Kusumo sedikit. Tadi Pak Kusumo cerita, oh kita sekarang ada lebih dari 100 retail stores. Gitu. Padahal Blibli dulu dikenal dengan ya rajanya e-commerce gitu. Boleh tahu nggak sih strategi omni channel dengan ekosistem Blibli yang juga semakin luas dan memudahkan pelanggan, bagaimana upaya agar bisa mengintegrasikan dan tidak terjadi silo di masing-masing business unit? I think it's a journey ya. Jadi kita startnya e-commerce saja, sekarang ada offline store juga, kemudian ada groceries juga, dan juga kita juga ada online travel. Karena tiket.com juga udah merupakan bagian dari satu family kita gitu. Satu kita melihat yang paling penting adalah dari sisi customer dulu. Ya, jadi kita everything and anything that we trying to do itu di dalam itu kita lihat dari customernya dulu, kemudian baru kita tarik lah apa yang perlu kita lakukan di dalam. Data ini di masa digital sekarang ini kan luar biasa sekali ya. Itu kelebihannya digital dibandingin konvensional di offline. Tetapi yang lebih menarik buat kita adalah kenapa kita nggak bisa pakai teknologi untuk menyambungkan itu. Nah itu yang kita sedang bangun ya, dan kita terus ini. Jadi yang kita udah lakukan, contohnya biar gampang dulu deh buat konsumennya. Kalau tadi istilahnya Mas Tony yang paling impactful dulu ya, kita bilang oke, ada Blibli, ada tiket. Gimana ini? Ya udahlah, kita kasih customer, kalau you udah jadi member di salah satunya, otomatis bisa jadi member di yang satunya. Otomatis single sign on. Kemudian misalkan udah member di dua-duanya, yang satu levelnya diamond, yang satu levelnya silver. Kita bilang pada saat di link accountnya, kita kasih yang paling tinggi dari yang dua. Jadi kita mau berikan lebih lah gitu. Nah kemudian ada offline store kita, kemudian ada range market, gimana? Jadi kita mulai kemarin dulu kita baru launch ya, loyalty-nya.
Jadi supaya customer itu bisa mendapatkan full benefit, regardless mau transaksi di tiket.com, misalkan beli konser itu Blackpink ya, yang Iya. kemarin ya, wah yang cewek-cewek gini. Saya juga nonton, Pak. Nonton juga, Iya. Mil, ya, para Blink ya. Iya. Eh, ataupun mau travel, atau mau beli barang di Blibli, atau mau di offline kita, atau di ini, loyalty-nya jadi satu, supaya semua dapat. Nah, kenapa sih kita mau gitu? Karena dengan begitu kita bisa melihat view customer itu, regardless dari channelnya, regardless apapun, dari situ kita menggunakan data analitik, machine learning, artificial intelligence, untuk bisa lebih personalized offeringnya, gitu. Contohnya apa tuh personalized Jadi offerings? contohnya kalau saya udah berkeluarga, punya anak 3, gitu ya. Affinity saya itu seperti apa? Kalau travel itu seperti apa? Kalau belanja online seperti apa? Kalau ke grocery sukanya beli apa? Itu semua kita terus kita enhance capability teknologi kita supaya bisa lebih mengerti. Jadi kalau offering ke saya, ya offeringnya yang lebih personalized, Ya. yang lebih relevan gitu ya. Satu lagi, dengan semakin banyaknya data, tadi William udah bilang bagaimana supaya nggak silo, itu dari sisi organisasi, dari sisi policy, segala macam. Tapi juga sama pentingnya adalah security. Karena datanya kan sekarang banyak sekali ya. Ya. Nah, itu bagaimana kita memprotek data customer. Itu kita kalau hal-hal begituan sangat-sangat parno ya. Ya. Jadi kita udah anything that we can do, bekerja sama juga dengan pemerintah, dengan semua ini ya. Kita sudah certified macam-macam lah untuk itu dan kita terus bangun security-nya end to end. End to Karena end. kembali lagi, kalau datanya ke breach, nah itu kan trust-nya akan turun. Yep. Kalau gitu, then kita kan nggak deliver our promise tadi, bahwa kita mau memberikan trust gitu. Nah, ini semua kalau sudah tergabung, sudah terintegrasi, udah ke sinergi, itu bukan hanya bisa menjadi solusi ke customernya, tetapi juga ke mitra bisnis kita. Karena kita lebih bisa, contohnya misalkan kalau pabrikan FMCG gitu, mau ngeluarin kosmetik gitu. Kalau dulu kan oke, online-nya mau cari siapa marketplace-nya, nanti offline-nya sama siapa ini itu. Kita sekarang kan ada semua. Semua ya? Jadi kita bisa menjadikan itu solusi, termasuk pengiriman. Karena warehouse, delivery segala macam kita juga udah bangun. Fulfillment Ya, center sendiri ya? fulfillment center di seluruh Indonesia. Kita juga sedang membangun yang lebih ini lagi, itu akan lebih tech enabled, lebih green, karena itu kita tahu bahwa itu bagian yang penting lah untuk sustainable ya, karena bisnis itu bukan hanya cari profit, tapi how can we also make it more friendly lah buat environment, buat next generation-nya gitu. Jadi seperti itu ya, karena sudah link ke semuanya, profilnya lebih rich, lebih personalized, dan sales touch point-nya bukan online aja, tapi banyak sekali offline retail stores tadi ya. Gitu. Saya ingin ada satu pertanyaan ke Pak Tony sebelum saya buka pertanyaannya buat teman-teman. Tadi kan di-mention Pak Tony, DBS Group berkomitmen mencapai emisi nol bersih pada 2050. Dan tadi juga di-mention bahwa ada 9 industri yang ingin ditargetkan. Apakah nggak khawatir ini akan mengganggu kinerja perusahaan dan hingga saat ini berapa sih jumlah dana sustainability link loans yang sudah disalurkan? Oke, jadi target untuk mencapai net zero emission ini kita canangkan 2050. Kalau dibandingkan dengan core markets di mana DBS beroperasi, itu sebenarnya lebih cepat kurang lebih 10 tahun karena on average kita core marketsnya tuh ada di 2060. Contohnya kayak yang paling gampang Indonesia atau India itu juga 2060. Nah ini mengandung konsekuensi cukup berat, artinya adalah kita harus proaktif dalam upaya mencapai net zero emission ini. Dan nggak hanya
proaktif, kita harus antisipatif. Jadi kita nggak hanya bisa menunggu policy baru kita melakukan perubahan pembiayaan ini. Nah, kalau kita melihat paradigma dari industri itu sendiri sekarang sudah berubah. Kalau dulu ESG ini ya, itu menjadi tren, it's nice to have. Ya. Kemudian berubah menjadi, oh kayaknya orang semua tren jadi, oh kayaknya required ya gitu. Yang terakhir, ini menjadi menentukan akses. Menentukan akses. Menentukan akses. Kenapa? Jadi begini, kalau dulu orang mau minjem, pengalaman saya suka ketemu investor-investor global kalau penerbitan bond. Itu zaman dulu kalau menerbitkan bond yang ditanya oleh investor adalah, oh gimana kinerja perusahaan Anda, financial-nya gimana, perkembangannya segala macam gimana. Kalau sekarang? Kalau sekarang pasti ada pertanyaan, what are the sustainability efforts that you have done in your company? Gitu. Jadi begitu ada pertanyaan ESG atau sustainability ini dan tidak bisa dijawab atau tidak memuaskan, investor akan back off. Iya. Kalau investornya nggak ada, of course perusahaan nggak bisa mendapatkan pendanaan. Ya, jadi evolusi itu dari trend necessary menjadi akses ini, penentuan akses. Iya. Jadi mau nggak mau memang harus diikuti. Jadi kita sih melihat ini merupakan bukan resiko ya. Jadi kita melihat ada tiga fase, tiga sisi. Jadi sisi pertama adalah ini kalau yang namanya sustainability atau net zero, ESG itu ada social responsibility. Iya. Karena dari perpindahan yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan, itu pasti ada yang terkena dampaknya. Yang orang yang mencari mata pencaharian di sektor yang tidak ramah lingkungan itu harus dipikirkan. Mereka mau mencari makanan di sektor apa. Yang transisi itu, tadi ya? Yang transisi. Makanya itu just transition itu harus diterapkan. Kemudian risk management, yang tadi saya bilang. Kalau kita fail to adapt, bisnis kita bisa stranded, bisa tutup lah. Maksudnya kita nggak bisa mendapatkan akses pendanaan dan kemudian bisnis kita tinggalin orang dan lain sebagainya. Sisi yang ketiga adalah the whole ESG theme ini meskipun ada resiko tapi ada business opportunity. Ya kan? Banyak sekali sekarang kita melihat bisnis-bisnis baru yang berkembang di ESG ini. Contohnya yang paling gampang kita lihat sekarang mobil EV, ya kan? Itu nggak hanya mobilnya kan, tapi the whole ecosystem mulai dari nikelnya, kemudian smelternya, charging station, exactly segala macam, baterainya. So 3 sisi inilah yang akan mengcompensate yang risikonya tadi itu sendiri. Jadi itu ya fundamental yang diterapkan ya, just transition, risk management, dan business opportunity-nya. Betul. Saya yakin pasti Blibli warehouse dan fulfillment centernya sudah pakai solar panel dan lain-lain. Siapa tahu kalau perlu loans bisa ke Bank DBS. Mungkin saya mau nambahin dikit. Tadi ini kan jadi kita target kalau DBS itu financing ESG-nya itu 50 billion untuk tahun 2024. Untuk pencapaiannya ternyata kita 2 tahun lebih cepat. Jadi waktu kita canangkan ini tahun 2020, kita target 50 billion. 2022 ternyata kita sudah menyalurkan 61 billion. 2 tahun lebih cepat? 2 tahun lebih cepat. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Jadi ini menunjukkan memang dari pelaku industri atau pelaku usaha memang semakin aware. Jadi again ESG ini jangan dianggap remeh karena kalau kita nggak ngapa-ngapain itu benar-benar kita sendiri akan ngerasakan. Gitu. Pak Kusuma tadi ingin menambahkan sedikit? Ya mungkin tambahin sedikit aja ya. Saya setuju sekali tadi dengan Pak Tony ya. Bahwa ESG ini juga bisa menjadikan atau create a new business opportunity. Dan juga yang mungkin sering masih salah kaprah ya. Bahwa ESG itu is all about environment aja gitu. Padahal namanya ESG gitu ya. S-nya itu sustainability. Sustainability-nya di dalamnya itu juga termasuk diversity empowerment seperti tadi yang sesi pertama itu yang Mbak Nana sama Bu Women Fili leadership ngomong ya. Women leadership ini itu juga ada di sananya.
Kemudian G-nya itu kan governance. Governance. Ya, jadi jangan kita pikir bahwa oh kalau kita bikin perusahaan, kita mau melakukan ESG, semuanya itu pokoknya harus cuman hijau, 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 enggak. Ya, it's a lot more than that. Ya. Dan ESG itu bukan berarti semuanya hanya cost. Tergantung bagaimana kita melihatnya, bagaimana itu bisa digunakan untuk menjadi salah satu differentiator bisnis kita. Tadi kalau dari sisi perbankan udah clear ya. Ya. Kalau nggak ada itunya sama sekali, wah ya maaf aja gitu nggak dapat akses gitu ya. Tapi there are a lot of other things in almost all industries yang kita juga mestinya harus mulailah ya. Dan itu menjadi opportunity juga yang kita bisa lakukan. Jadi ESG ini nggak melulu jadi cost center, tapi bisa jadi profit center ya. Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Tony, ya, yang angkat tangan boleh langsung ke mikrofon di sini. Singkat saja sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Yes. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Fauzi dari Universitas Gadjah Mada. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Kusumo dan Pak Tony. Bapak-bapak berdua merupakan backgroundnya tadi dari engineer ya. Bagaimana skill set yang Bapak dapatkan di engineer berpengaruh terhadap profesi Bapak-bapak sekarang? Kira-kira seperti itu, terima kasih. Kamu engineer bukan? Iya. Oke. Kalau dari saya gini ya Mas ya. Jadi kalau engineering ya atau engineers itu kita dilatih untuk berpikir lebih ke struktur. Kita dibiasakan ataupun mungkin di sini masih banyak yang kuliah ya, dipaksa oleh dosen ya untuk melihat sesuatu bagaimana kita menstruktur itu ya. Jadi pola pikirnya itu yang saya lihat salah satu dasar yang penting ya, di mana kita itu sekarang hidup di dunia yang lebih kompleks. Kompleks, beneran. Saya hari-hari aja tuh kompleks loh. Kalau nggak percaya ya, saya boleh kuis dikit ya Will ya, biar rame nih. Kalau enggak, kurang ini nih. Kan harus milih ya, ini mau update TikToknya dulu atau Instagramnya dulu misalnya. Makin kompleks ya, sosial medianya aja banyak sekali kan. Jadi kita itu hidup di dunia yang lebih kompleks. Nah, at least yang saya merasa dengan mempunyai background di engineering, kita itu dilatih untuk lebih bisa menstruktur, kemudian memilah-pilah complexity itu untuk menjadi sesuatu yang lebih simple, lebih bisa actionable gitulah kira-kira. Jadi pastinya sangat bermanfaat karena jauh lebih terstruktur ya. Silakan Pak Tony. Oke, ini pertanyaannya menarik, tapi sebenarnya saya nggak ingin memframe statement bahwa engineer itu adalah profesi yang lebih baik dibandingkan dengan profesi yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya justru di dunia kerja inilah saya menghargai bahwa ternyata profesi lain itu jauh lebih kompleks, lebih susah. Jadi seperti tadi Pak Kusumo bilang, di engineering itu kita cuma diajarin secara struktural, sistematis. Ya, jadi A, B, C, kalau A plus B sama dengan C. Tapi kadang-kadang begitu kita ketemu masalah, loh ini ada D, kita nggak tahu, jadi mandek. Sebagai engineer biasa langsung mandek, dek gitu. Ya kan? Ya. Nah itulah skill set itu yang kita pelajarin. Jadi itu skill set yang tadi Pak Kusumo bilang bahwa makin lama makin problematik yang kita tadi nggak kebayangin, jadi sekarang jadi masalah. Nah, my point is dalam dunia kerja nanti intinya skill set apapun itu yang paling penting adalah kemauan kita untuk adapt, belajar terhadap apapun yang ada di depan itu. Kemauan untuk adapt. Adapt, betul. Karena kalau kita nggak bisa adapt akan susah. Karena mau dari profesi apapun, mau dari engineer, mau dari sosial. Kalau sosial mungkin begitu dihadapkan dengan permasalahan kompleks jadi pusing gitu kan. Nah, kemampuan kita adapt itu yang barang langka dan
skill yang akan dihargai, baik itu perusahaan maupun masyarakat secara general. Mungkin itu sih. Gitu ya, teman-teman, jurusan lain lebih kompleks. Jadi bukan cuma TikTok atau Instagram aja, IDN Live juga pilihannya. Ya. Gitu ya. Oke, seru sekali sesi siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Kusumo, terima kasih banyak Pak Tony. Sangat insightful, semoga sesi ini bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita beri tepuk tangan.